Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dan saat ini sudah bergabung melalui sambungan telepon dari One Team Press Suarso Manuarfa. Selamat sore Pak Suarso. Selamat sore. Iya, Pak Suarso. Selamat malam. Iya, selamat malam Pak Suarso. Pak Suarso, kemarin sempat Presiden bertemu dengan KIH. Apakah Anda mengetahui apakah pertemuan ini juga terkait dengan rapat konsultasi yang akan dilakukan Presiden pada hari ini bertemu dengan DPR? Saya kira itu salah satu agenda saja. Iya. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, kehadiran Presiden di DPR itu kan sebenarnya adalah bagian dari solusi yang katakan tadi bahwa ada persoalan ketika pencalonan Kapolri dan governance dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam hal pengangkatan Kapolri sudah dilaksanakan, baik dari sisi Presiden maupun dari sisi DPR. Bahwa kemudian kita menghadapi satu masalah dan masalah itu sudah rampung, sudah diselesaikan, maka tentu kehadiran beliau di Presiden di DPR ini merupakan rentetan dari bagian solusi atas constitutional exercise yang baru saja lewat, dan mudah-mudahan ini memberikan isyarat yang positif kepada pasar, kepada publik, kepada dunia ekonomi, karena kita memerlukan stabilitas. Saya kira itu makna dari kehadiran Presiden di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini. Oke. Pak Suarso, sebelumnya Presiden sempat tidak membagi atau bertanya kepada One Team Press tentang apa yang kemudian harus dilakukan untuk memperbaiki hubungan dengan legislatif dan apa yang menjadi poin-poin saran atau masukan dari One Team Press kepada Presiden. Nah, begini, kalau substansi itu tentu saya tidak bisa berbagi kepada publik, ya, karena memang begitulah undang-undang memagari kami sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Tetapi yang menurut catatan saya bahwa hubungan antara kedua lembaga negara dan antar lembaga negara lainnya dalam hal pertemuan itu sudah 2 kali setidak-tidaknya menurut catatan saya sudah dilangsungkan, dan khusus untuk dengan bersama DPR inilah untuk kali ketiganya. Jadi menurut saya hubungan antar lembaga negara ini sebaiknya memang datang dengan agenda-agenda yang awalnya adalah masalah dan kita bisa selesaikan dengan baik, kita rampungkan dengan baik sebelum dia masuk ke dalam mekanisme yang diatur oleh aturan rumah tangga DPR. Dalam hal ini hubungan antara Presiden dan DPR. Jadi kita memerlukan inilah cooling down lah. Jadi tidak perlu kita menukik lagi ke atas. Sebab menurut saya jalan sekarang itu adalah jalan menuju kepada solution domain, dan itu mudah-mudahan ekspektasi publik sama dengan ekspektasi kita semua. Oke, baik, ditahan dulu Pak Suarso, saya kembali ke Mas Toto yang saat ini berada di studio. Mas Toto, kalau tadi mungkin pertanyaan hampir sama dengan yang saya tanyakan ke Pak Aziz, apakah ini kemudian akan menjadi presiden? Nanti sedikit-sedikit ada masalah, DPR akan selalu meminta Jokowi dan bersikeras harus presiden sendiri yang datang untuk menjelaskan. Kalau tadi kan sempat ada yang mengatakan 3 bulan sekali akan dibiasakan. Kalau hanya dalam konteks silaturahim hubungan antara pimpinan DPR, misalnya mewakili DPR dengan eksekutif, bolak-balik istana atau DPR itu baik-baik saja menurut saya. Tapi kalau kemudian itu diartikan dalam penyelesaian perbedaan pendapat antara DPR dengan Presiden harus dilakukan dengan cara manggil Presiden, itu menurut saya malah mengganggu. Biar bagaimanapun seorang eksekutif itu tidak dengan demikian mudah bisa dipanggil oleh DPR. Itulah mengapa kemudian undang-undang mengatur ada yang disebut dengan hak interpelasi, dengan hak angket, yang itu tujuannya subjeknya adalah kepala pemerintahan, dan itu adalah senjata pamungkas kalau kita bicara secara tata negara. Jadi saya juga berharap hubungan atau niat baik untuk membangun komunikasi yang lebih baik, tapi tidak serta-merta
harus memposisikan seorang kepala pemerintahan menghabiskan waktunya itu dalam setiap masalah itu menjelaskan langsung kepada DPR. Karena itu menurut saya malah pada titik tertentu akan mengganggu bagaimana kesakralan seorang eksekutif yang itu bisa dipanggil dengan hak-hak yang dimiliki oleh DPR bukan melalui pertemuan-pertemuan informal seperti ini. Berkurang kesakralannya kalau kemudian memenuhi panggilan-panggilan itu? Kemarin ya pada akhirnya memang tergantung urgensi ya, tapi kalau kemudian ini dibiasakan dan jadi presiden itu yang menurut saya juga mengkhawatirkan. Dan pertanyaannya adalah harus dipisahkan, misalnya ada komunikasi yang harus terbangun antara partai-partai sebagai koalisi dengan presiden, dengan kemudian presiden dengan anggota-anggota DPR sebagai lembaga negara. Jangan kemudian dicampur adukan dan ada persinggungan, itu yang saya takutkan. Ketika ingin ada upaya komunikasi politik dibangun antara koalisi, tapi yang digunakan adalah rumah bernama DPR. Disitulah kemudian kesakralan hubungan tata negara bisa terganggu. Oke, prediksi Anda tentang bagaimana misalnya kemudian dijalankan fit and proper test terhadap Badrodin, karena kemarin ada yang beranggapan bahwa itu akan dijadikan senjata barter atau menekan pemerintah dalam pencalonan Badrodin terkait dengan sejumlah isu-isu lainnya yang ada di DPR. Saya pikir kalau kita lihat ya dan berspekulasi, ada dua hal yang hampir selalu beriringan berjalan bersamaan. APBNP dengan keputusan mengenai Kapolri. Pada saat menuju pra peradilan 3 hari sebelumnya kita tahu ada masalah APBNP yang akhirnya disahkan. 2 hari kemudian kita ketahui ada pembatalan pelantikan. Hari ini pembahasan dengan DPR dilakukan bersama-sama antara pembahasan Kapolri dengan APBNP. Artinya di situ menurut saya ada sebuah simbolisasi yang ditujukan oleh Pak Jokowi. Yang terpenting buat saya adalah membina hubungan baik dengan DPR, termasuk dalam konteks bukan Kapolri saja tapi dalam konteks APBNP. Saya tidak tahu apa yang terjadi antara dua variabel itu, apakah ada politik sandera, tapi apapun itu yang harus dimengerti dan saya berharap koalisi pendukung terutama itu mengerti bahwa pemilihan Kapolri itu adalah hak sepenuhnya buat presiden. Andai kata pun secara legal itu diberikan kepada presiden, jangan sampai ada barter-barter di daerah yang lain. Entah minimal berbicara mengenai kabar reskrim, berbicara mengenai Wakapolri, yang walaupun itu tidak melalui sebuah prosedur di DPR, tapi kalau terjadi deal politik di belakang layar, itu tetap sama saja mendegradasikan apa yang menjadi kewenangan presiden sepenuhnya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir saya akan ajukan ke Pak Suarso. Pak Suarso, sebenarnya bagaimana sepengetahuan Anda, bagaimana hubungan presiden dengan partai pendukung, khususnya PDIP? Kita tadi mendengar informasi bahwa Jokowi satu mobil dengan Puan, apakah ini kemudian bisa diartikan bahwa hubungannya sudah membaik? Ya, kalau saya positive thinking saja, saya kira tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan karena masalah yang kemarin yang kita hadapi itu sekali lagi sebagaimana saya telah sampaikan itu kan sudah masuk ke solusi domain dan secara bertahap bahwa kita paham dulu ada masalah dan sekarang dilakukan upaya-upaya untuk memperkecil masalah itu dan kemudian kita mendapatkan solusinya, itu kan yang baik. Bukan kemudian menjadi membesar atau dibesar-besarkan atau didorong-dorong untuk dibesar-besarkan. Saya kira itu yang tidak pas. Jadi menurut saya kita mendorong saja supaya menjadi baik. Oke. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Suarso Manoarfa untuk waktunya bersama Prime Time Talk. Terima kasih juga Mas Toto sudah hadir di studio kami.